Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda Ustazah semuanya, apakah sudah siap untuk belajar? Nah, kali ini kita akan belajar tentang menulis pidato persuasif. Materi ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yakni menelaah struktur dan kebahasaan teks pidato. Nah, struktur dan kebahasaan teks pidato itu merupakan modal dasar untuk mampu menyusun teks pidato dengan baik dan benar. Nah, di dalam menulis teks pidato berarti kita menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam teks pidato persuasif. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan gagasan, pikiran, atau pesan dalam teks? Mari kita lihat satu persatu. Gagasan. Gagasan dalam teks pidato persuasif adalah segala sesuatu yang dimaksud berupa ide atau hasil pemikiran untuk dituangkan dan dibagikan kepada pendengarnya, serta gagasan juga bisa menjadi komunikasi antara penulis dengan pendengar lewat membagikan gagasan. Selanjutnya, pikiran. Pokok pikiran dalam teks pidato persuasif adalah suatu kalimat yang menjadi inti dan dikembangkan sehingga menjadi sebuah paragraf. Selanjutnya ada pesan. Pesan dalam teks pidato persuasif adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau pendengar. Apa saja langkah-langkah dalam menyusun teks pidato persuasif? Langkah-langkah menulis atau menyusun teks pidato persuasif. 1. Menentukan tema atau topik pidato. 2. Mendaftar pokok-pokok pidato. 3. Menentukan tujuan. 4. Menyusun kerangka pidato. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka pidato. Mari kita lihat satu persatu. Menentukan tema atau topik pidato. Topik adalah inti dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Cara memilih tema yang pertama, memperhatikan pendengar, baik itu wawasannya maupun usia. Yang kedua, mengetahui keadaan demografi. Apakah kita nanti mau menyampaikan pidato di lingkungan pedesaan atau perkotaan? 2. Mendaftar topik-topik pidato. Cara memilih topik. Yang pertama, memilih topik yang paling dikuasai agar mudah dan lancar dalam menyampaikan. 2. Topik yang akan menarik audiens dengan melihat usia, wawasan, dan minat pendengar. 3. Menentukan tujuan. Pidato persuasif memiliki tujuan menyampaikan pendapat, pandangan, gagasan, atau pesan dengan alasan yang kuat dan meyakinkan sehingga mampu memengaruhi, membujuk, atau mengajak pendengar sesuai dengan topik dan isi pidato. 4. Menyusun kerangka pidato. Nah, silakan perhatikan contoh kerangka pidato berikut ini. Yang A ada salam pembuka. Nah, biasanya berupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang B ada salam penghormatan. Nah, biasanya salam penghormatan ini kita mulai dari audiens yang jabatannya mungkin paling tinggi atau kedudukan yang paling tinggi. Misalnya kalau Ananda berpidato di sekolah, kata penghormatannya mungkin kita mulai dari kepala sekolah ya, kemudian majelis guru, karyawan atau karyawati, kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik. Nah, seperti itu penghormatannya. Yang C ada ucapan syukur.
ini ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu nanti diiringi oleh selawat atas Nabi ya. Nah, yang D ada isi pidato. Isi pidato itu berupa penjelasan awal topik, kemudian penjelasan gagasanmu ya tentang topik yang dibahas. Kemudian memberikan contoh bukti sebagai penguat gagasan. Nah, E ada penyampaian harapan atau bujukan. Nah, biasanya ini berupa kalimat persuasif. Nah, diawali dengan kata-kata ajakan. Misalnya kata ayo, mari, saya mengajak, saya menghimbau, saya berharap. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang selanjutnya permohonan maaf. Nah, ini udah mau masuk ke penutupan. Kemudian selanjutnya ucapan terima kasih dan terakhir ada salam penutup. Nah, kita tutup lagi dengan salam. 5. Mengembangkan kerangka pidato. Setelah tadi kita menyusun kerangka pidato dan kita sudah menuliskan kerangka-kerangkanya, sekarang kita kembangkan kerangka pidato tersebut menjadi sebuah paragraf sehingga terbentuklah suatu teks pidato persuasif. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama atau yang A, menggunakan kata-kata yang tepat. B. Menggunakan kalimat yang efektif. C. Pemakaian istilah-istilah. D. Gaya bahasa yang dikehendaki. E. Menggunakan ungkapan-ungkapan untuk meyakinkan pendengar. Cara meyakinkan pendengar atau cara memersuasi. Nah, ketika kita menulis suatu teks pidato, tentu harapannya setelah kita menulis tersebut, orang yang mendengarkan pidato akan tertarik untuk melakukan sesuatu sesuai dengan isi pidato kita tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk meyakinkan pendengar tersebut? Nah, satu, ada etika. Penyampaian cara ini erat dengan tindakan-tindakan atau penggunaan bahasa yang sopan dan terdengar indah di telinga pendengar. 2. Emosi. Cara memersuasi ini erat dengan penggunaan kata-kata emotif dan membakar perasaan pemirsanya. 3. Logika. Cara ini lebih tepat digunakan untuk menyasar orang-orang yang berpikir kritis ya, dengan mengutamakan data dan fakta daripada etika dan emosi. Nah, setelah menyimak penjelasan tadi, selanjutnya silakan Ananda kerjakan kuis dengan cara membuka link di akun Edmodo Ananda masing-masing. Mulailah dengan membaca bismillah, jawab soal dengan hati-hati, dan kerjakan dengan jujur. Demikianlah materi kita hari ini. Syukron atas perhatiannya. Ustazah mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Semoga Ananda memahami penjelasan yang Ustazah berikan. Jika masih ada yang diragukan, silahkan Ananda tanyakan melalui aplikasi Edmodo dengan cara menuliskan di kolom komentar atau melalui WhatsApp dengan nomor di bawah ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.